Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Askimizan Tidur, Hadir, Bu. Alifa Imanaira, Asari, Hadir, Bu. Erezi Keisa, Hadir, Bu. Erlangga Gibran Putra, Hadir, Bu. Pinta Estelin. Hadir, Bu. Untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang malaikat Allah. Sebelum kita belajar, adapun kompetensi dasar yang harus kalian ketahui yaitu memahami makna iman kepada malaikat Allah dengan indikator bahwa kalian bisa menyebutkan nama-nama malaikat Allah dan tugasnya ya. Nah, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat bisa menyebutkan nama-nama malaikat Allah dan tugasnya ya. Perhatikan gambar bagian B ya. Mengenal malaikat Allah beserta tugasnya. Nah, ini Ibu ada salah satu gambar ya. Ini ya. Kelihatan? Ya. Nah, Ibu minta kepada kalian untuk menyimpulkan gambar yang ada di buku ini. Silakan ditulis di buku kalian. Ya. Silakan ya. Ayo. Nah, dari gambar ini siapa yang sudah selesai yang bisa menyampaikannya di depan kelas? Membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Ayo, silakan. Ya, silakan. Bacakan. Hasil sana. Malaikat dan tugas. Iya, sudah, silakan duduk. Ini adalah menunjukkan bahwa ya, menjelaskan ada siswa yang menuliskan di papan tulis mengenai malaikat Allah. Ya. Nah, anak-anak, sekarang akan memasuki pada pelajaran mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Sekarang Ibu bertanya, ada berapa sih jumlah malaikat? 25. Berapa? 10 ya. Ada 10 malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui ya. Apa saja sih malaikat yang sudah ya? Nah, di sini perhatikan ya. Di sini ada nama malaikat dan tugasnya. Ada berapa jumlah malaikat? 10, yaitu Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Atid, Israil. ya, ada 10 malaikat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan nomor 1 dulu ya. Malaikat Jibril, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan wahyu. Apa? Nah, wahyu itu adalah kalam dari Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang kita kenal pada saat ini berupa Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah perkataan Allah ya, wahyu Allah, kalam Allah ya.
yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya. Itu adalah malaikat Mikail, yaitu tugasnya membagikan rezeki, ya. Jadi rezeki kita di dunia ini, ya, itu sudah diatur oleh Allah, ya, dan disampaikan oleh malaikat Mikail. Nah, baik rezeki itu berupa hujan, ya, angin, ya, tumbuhan, itu adalah anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri, ya. Kalau tidak ada hujan bagaimana? Pasti kita akan kekeringan, ya. Terus kalau tidak ada angin bagaimana? Kita akan kebablasan. Iya, kita bernapas itu menggunakan oksigen, ya. Oksigen dari mana, Nak? Iya, ya. Nah, yang ketiga itu adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya menjaga surga, ya. Jadi anak-anak, ya, nanti setelah hari kiamat nanti kita akan ditimbang amal perbuatan baik dan buruk kita, ya. Kalau perbuatan baik kita banyak, kita akan masuk ke dalam surga dan bertemu dengan malaikat dari Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang baik, ya, yang baik, yang lembut, yang ramah, ya. Jadi setiap orang yang mau masuk ke dalam surga, dia akan menyapa, ya, menyapa dengan lembut, ya. Keempat adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini tugasnya yaitu menjaga neraka. Nah, malaikat Malik ini menjaga neraka, berarti kalau kita masuk neraka bertemu dengan malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah orang yang sangat menyeramkan, ya. Malaikat yang menyeramkan, kasar, ya. Jadi setiap orang yang masuk neraka pasti akan menerima balasan, ya, disiksa oleh malaikat Malik, ya. Nah, yang kelima itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya yaitu menanya di dalam kubur, ya. Setelah kalian meninggal dan dikuburkan, ya, datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyai perihal keimanan kalian ketika di dunia, ya. Apakah kalau orang yang beriman ketika di dunia dia meninggal, malaikat Munkar dan Nakir ini datang dengan wajah yang senang, dengan lemah lembut, ya. Itu bagi orang yang beriman, ya. Tetapi kalau bagi orang yang ingkar kepada Allah ketika di dunia, ketika dia meninggal di dalam kubur, malaikat Munkar dan Nakir ini datang dengan wajah yang menyeramkan, ya, dengan kasar, ya. Jadi tergantung amal perbuatan kita. Nah, selanjutnya adalah malaikat Rakib. Tugasnya adalah mencatat amal baik. Nah, malaikat Rakib ini tugasnya mencatat amal baik kita. Jadi setiap di dunia, ya, dimanapun kita berada, malaikat selalu mengikuti kita. Kalau kita berbuat baik, maka akan dicatat oleh malaikat Rakib, ya. Sekecil apapun kebaikan kita, ya, akan dicatat oleh malaikat. Begitu juga yang malaikat Atid, ya, dia bertugas mencatat amal buruk.
Kalaupun kalian sembunyi, dimanapun kalian sembunyi untuk melakukan hal yang buruk, pasti ketahuan oleh malaikat bahwa kalian itu tidak pernah luput dari pengawasan malaikat, ya. Nah, yang kesembilan adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini tugasnya yaitu mencabut nyawa. Ya. Begitu juga dengan orang yang beriman, ya. Kalau orang yang beriman, malaikat Israel ini mencabut nyawanya dengan lembut, ya, tidak kasar. Beda dengan orang yang ingkar. Kalau orang yang ingkar, malaikat Israel ini mencabut nyawanya dengan kasar, ya. Nah, itu. Yang ke-10 adalah malaikat Israfil, ya. Ketika hari kiamat nanti tiba, ya, Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil ini untuk meniup trompet, ya. Jadi ketika trompetnya ditiupkan, ya, jadi seluruh yang ada di dunia ini akan hancur, tidak ada tersisa satu pun. Semua makhluk hidup akan mati, ya, bumi akan hancur, ya. Nah, di sanalah terjadilah hari kiamat, ya. Paham anak-anak? Paham, ya? Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, ada yang mau bertanya? Ya, Bilqis, silakan. Oh iya. Nah, Bilqis ini bertanya nih, Bu, iman kepada malaikat Allah itu termasuk iman yang keberapa sih? Ada yang mau bisa jawab nggak? Iya, Habibi. Kedua, Bu. Iya, kedua. Jadi jumlah iman kepada Allah itu ada berapa? Ada 6, ya. Jadi jumlah iman kepada Allah itu ada 6, dan beriman kepada malaikat nomor urut kedua. Beriman kepada malaikat Allah. Paham anak-anak? Paham, ya. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Nova. Semua amalan kita tercatat. Iya. Kenapa sih, Bu, semua amalan kita itu dicatat? Nih, ya. Semua amalan kita itu dicatat, yaitu karena adanya malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib dan atid, ya, selalu mencatat amal perbuatan kita, baik itu berupa amal kebaikan dan amal keburukan. Sekecil apapun yang kalian lakukan pasti akan dicatat oleh malaikat. Paham anak-anak? Paham, ya. Alhamdulillah. Sekarang untuk selanjutnya, ya, ini sudah kita jelaskan tentang nama-nama dan tugas malaikat, ya. Nah, sekarang Ibu ada quiz nih untuk kalian. Hubungkanlah nama malaikat dengan tugasnya. Nah, di sini nama malaikat Jibril, Israel, Ridwan, Malik, dan Israfil. Ya, ini tugasnya, ya, tapi acak, ya. Jadi kalian hubungkan garis. Malaikat Jibril tugasnya apa? Kalian cari di sini, ya. Paham? Paham. Siapa yang mau? Ya, Pinka, silakan maju ke depan. Ini hubungkan nama malaikat dengan tugasnya. Ya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Pintar. Siapa lagi? Ya, Habibi.
Iya. Silakan duduknya. Mari. Adik dulu, adik ya adik. Ayo adik. Malaikat apa adik? Ayo. Malaikat apa? Alam bagus. Malik. Apa Malik? Menjaga? Hah? Iya. Tarik garis. Iya. Minta. Siapa lagi? Angga. Malaikat apa enggak? Iya, Israfil. Apa tadi? Iya, meniup sangkakala. Ya, jadi anak-anak ya, kalian sudah tahu nih nama-nama malaikat dan tugasnya. Ya, jadi berharap kalian nanti ketika di luar sekolah atau maupun di dalam sekolah, setelah mempelajari iman kepada malaikat Allah, ya, kalian dapat merealisasikan, mengikuti ya ajaran, kemudian sifat-sifatnya, ya. Kalian tidak boleh lagi apa? Berbuat keburukan. Paham anak-anak? Paham. Iya. Yang selanjutnya yaitu tugas. Ayo catat tugasnya di buku tugas kalian ya. Catatkan ya. Tugas kalian ketika di rumah. Buatlah contoh ini ya. Buatlah contoh perilaku yang menunjukkan beriman kepada malaikat rakib. Ya. Mencatat amal Iya, mencatat amal baik. Nah, jadi kalian buat perilaku beriman kepada malaikat rakib, ya. Itu untuk tugas PR kerjakan di rumah. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan ya. Ya. Baiklah anak-anak, tugas kita, materi kita hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan pertemuan di minggu depan ya, dengan materi perilaku beriman kepada malaikat dengan tema apa? Malaikat Allah, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.